Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, untuk kelas 9 kita langsung saja ke mengulangi kaidah yang pertama sampai 10 dulu, kemudian kita tambahkan kaidah selanjutnya. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, ya. Segala urusan itu tergantung apa yang tujuannya. Kemudian ada mayustaratu fihi ta'yinu fal khata fihi mubtilun. Yang ketiganya mayustaru ta'arudu lahu jumlatan wa la yustarutu ta'yinu tafsilan idza yanahu aqtadara. Yang keempat, ma la yustarutu ta'arudu lahu jumlatan wa la tafsilan idza yanahu aqtara lam yadur. Yang kelima, maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Yang keenam, al yakin la yazalu bisyak. Yang ketujuh, al aslu baqau makana ala makan. Yang kedelapan, al aslu bara'atud dhimmah. Yang kesembilan, al aslu adam. Yang kesepuluh kemarin kita sudah kaidah sampai 10. Al aslu fi kulli haditsin naqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Sekarang kaidah yang ke-11, kemudian tutorialnya, caranya untuk menghafal kemarin sudah disampaikan. Baca per kata atau dua kata dulu. Al-masyaqqatu tajlibu, misalkan saya gitu dulu ya. Al-masyaqqatu, al-masyaqqatu, al-masyaqqatu dibaca berulang-ulang sampai 5 kali atau 10 kali atau sampai sebanyak-banyaknya sampai hafal. Al-masyaqqatu, kalau sudah terasa hafal, al-masyaqqatu tajlibu taisiro atau taisir gitu ya. Kalau di waqaf, al-masyaqqatu tajlibu taisir, al-masyaqqatu tajlibu taisir gitu ya. Al-masyaqqatu tajlibu taisir, apa artinya? Kemudian diartikan per kata. Al-masyaqqatu tajlibu taisir artinya kesulitan akan menarik kepada kemudahan. Al-masyaqqatu itu kesulitan, tajlibu taisir akan menarik kepada kemudahan gitu ya. Contohnya, seorang bernama Abdullah yang sedang sakit parah, merasa kesulitan untuk berdiri ketika sholat fardu, sholat yang wajib yang 5 waktu, maka ia diperbolehkan sholat dengan duduk gitu kan. Kemudian begitu juga ketika ia merasa kesulitan sholat dengan duduk, maka diperbolehkan melakukan sholat dengan tidur terlentang gitu ya. Itu sesuai dengan bunyi ayat ya gitu. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk, tidak bisa duduk berbaring gitu ya. Itu namanya rukhsah, keringanan. Kemudian contoh kedua, seseorang yang karena sesuatu hal sakit parah misalnya merasa kesulitan menggunakan air dalam berwudu, maka ia dibolehkan bertayamum. Dia sakit, misalkan ada penyakit kulit gitu ya, tidak boleh kena air, maka dia boleh tayamum gitu. Jadi ada keringanan. Nah, al-masyak ini kaidahnya atau teorinya, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kemudian pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkan seorang wanita yang berpergian tanpa didampingi wali untuk menyerahkan perkaranya kepada laki-laki lain. Kaidah yang semakna dengan kaidah di atas ini ya, perkataan Imam Syafi'i, al-amru idza daqa ittasa, sesuatu ketika sulit maka hukumnya menjadi luas, menjadi ringan gitu. Sesuatu yang sulit, tapi jangan dibuat-buat ya, tapi ini mah secara ini tidak sengaja. Kemudian perkataan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Itu namanya keringanan hukum syara. Keringanan hukum syara atau takhfifat al-syar'i. Keringanan hukum syara itu meliputi 7 macam. Yang pertama ada takhfif isqat, yaitu keringanan
dengan menggugurkan, seperti menggugurkan wajib menunaikan ibadah haji, umroh, dan sholat Jumat karena adanya uzur itu halangan. Kemudian takhfif tankis yang kedua, keringanan hukum syara yang kedua adalah takhfif tankis, yaitu keringanan dengan mengurangi seperti diberfulnya mengqashar sholat. Jadi mengqashar sholat itu ada zuhur dan asar ya, jadi dua tadinya 4 rakaat jadi 2 gitu, disatukan, diringkas qashar itu ya. Kemudian maghrib dengan isya, kalau subuh tidak bisa ya. Kemudian itu yang ketiga, keringanan hukum syara. Yang ketiga, takhfif ibdal, yaitu keringanan dengan mengganti, seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum, berdiri dengan duduk, tidur terentang, dan memberi isyarat dalam sholat, dan mengganti puasa dengan memberi makanan gitu ya. Orang yang saum tidak kuat, orang yang sudah lanjut usia, ada namanya tadi baca di dalam surat Al-Baqarah 186, ada keringanan. Kemudian yang keempat, takhfif takdim, yaitu keringanan dengan mendahulukan waktu pelaksanaan, seperti dalam sholat jama takdim, itu jama yang didahulukan. Jama itu mengumpulkan sholat pada satu waktu, misalkan sholat zuhur dan asar disatukan, ditarik, jama takdim itu ditarik sholat asar, ditarik kepada sholat zuhur gitu ya. Ada juga jama takhir. Jama takhir itu jama yang diakhirkan dari zuhur disatukan di sholat asar pada waktu sholat asar, di waktu sholat asar gitu, di waktu asar. Kemudian mendahulukan zakat sebelum khaul. Khaul itu batasannya satu tahun ya, satu haul itu 1 tahun. Kemudian mendahulukan zakat fitrah sebelum akhir Ramadan. Jadi pada zakat fitrah itu, zakat sebetulnya fitrah itu enggak ada ya, ada juga zakat fitri. Zakat fitrah, zakat fitri ya kan hukumnya wajib ya, itu sebelum akhir Ramadan. Jadi batasannya sampai malam takbiran, sebelum subuh, jadi waktunya itu. Dan bagi-baginya juga pada saat setelah bada subuh, sholat subuh langsung dibagikan gitu, jangan menunggu-nunggu waktu. Kemudian yang kelima, atau jangan sebelumnya ya, jadi pada malam sebelum subuh atau malam takbiran sudah dibagikan, tapi pada waktunya itu, pelaksanaan itu bada subuh. Yang kelima, keringanan atau rukhsah hukum syara itu yang kelima, takhfif takhir, yaitu keringanan dengan mengakhirkan waktu pelaksanaan seperti sholat jama takhir, kan, mengakhirkan puasa Ramadan bagi yang sakit, kan, dan orang yang dalam perjalanan mengakhiri sholat karena menolong orang yang tenggelam. Ketika sholat datang, sholat azan, ketika ada azan kemudian kita mau sholat, kemudian ketika itu bersamaan ada orang yang minta tolong, orang yang tenggelam. Ngapain tenggelam tuh orang ya? Kita tolong dulu orang yang tenggelam itu, takut mati ya. Jadi diakhirkan sholatnya. Kemudian yang keenam, takhfif tarkhis, yaitu keringanan dengan kemurahan seperti bolehnya menggunakan khamar untuk berobat gitu. Yang terakhir ini hukum keringanan hukum syara, keringanan dengan perubahan seperti berubah urutan sholat dalam keadaan takut, khauf. Jadi ada namanya sholat khauf, yang satu jaga, yang satu sholat gitu. Nanti ini dalam keadaan perang. Baik, kaidah yang ke-12, al-asya'u idza tasa'at daqat. Al-asya'u dibaca diulang-ulang 5 kali, 10 kali, sampai 100 kali sampai hafal. Al-asya'u idza tasa'at daqat, sesuatu yang dalam keadaan lapang, luas, maka hukumnya menjadi sempit. Contohnya sedikit gerakan dalam sholat karena ada gangguan masih ditoleransi. Nih, kalau di pemahaman lain 3 kali gerakan bergerak-gerak dengan sengaja itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau di persis itu 3 gerakan ya tidak masalah, asal tidak disengaja ya.
Dari dua kaidah sebelumnya, kaidah ke-11 dan ke-12, Imam Al-Ghazali membuat sintesa perpaduan menjadi satu kaidah berikut. Jadi kaidah Imam Ghazali, kullu ma tajawaza hadahu in akasa ila diddi. Setiap sesuatu yang melampaui batas kewajaran memiliki hukum sebaliknya. Kaidah ke-12, al-syai'u tasa'at daqat. Setiap sesuatu itu jika dalam kondisi longgar maka ia akan menjadi sempit. Contohnya sedikit bergerak dalam sholat itu diampuni gitu kan, tidak disengaja. Dan jika banyak bergeraknya dengan tidak adanya hajat kebutuhan maka ia tidak diampuni. Jadi sholatnya jangan bercanda, jangan kan kalau kita ini suka nih anak-anak bercanda dalam sholat atau gerak-gerak menjahili temannya, itu udah tidak sah ya, batal sholatnya, harus diulang, tidak boleh banyak ketawa, bercanda dan sebagainya. Yang dua, ketika air berubah misalnya oleh gang-gang maka air itu tetap suci mensucikan. Jadi hanya air itu tidak sucinya karena baunya, karena warnanya, karena rasanya. Air kopi tidak bisa disajikan air wudhu. Jadi air yang suci ya, yang bersih. Dan ada takarannya juga. Jika di dalamnya terdapat bangkai, nah bangkai itu jadi najis, tidak mensucikan, tidak suci lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengumpulkan kaidah tersebut yang kait tadi, kullu ma tajawaz hadhi in akasa ila diddi. Setiap sesuatu yang melewati batas maka ia akan kembali kepada kebalikannya. Nah, ini sama dengan Nabi dalil sabda Nabi SAW, la diror wala diror. Tidak memberikan mudarat pada diri sendiri dan tidak memberikan mudarat pada orang lain. Jadi kepada sendiri jadi jangan memudaratkan, apalagi kepada orang lain. Begitu. Kaidah ke-12, kaidah ke-13, ad-darru yuzalu, ad-darru yuzalu. Baca berulang-ulang. Ada kemudaratan harus dihilangkan. Jadi dalam kemudaratan itu kesulitan ya, bahaya darurat ya. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Contoh, diperbolehkan bagi seorang pembeli memilih khiyar. Jadi namanya kalau jual beli kita ada namanya khiyar. Khiyar itu memilih barang sesuatu itu bagus atau tidak, cacat atau tidak pada barang yang dijual. Diperbolehkannya merusak pernikahan bagi laki-laki karena ada aibnya. Jika misalkan ini diperbolehkannya minta cerai atau bercerai jika ada sesuatu yang memang dalam pasangan itu ada aib yang memang melanggar hukum syar'i, misalkan berselingkuh gitu ya, diceraikan saja gitu. Oke gitu ya, ada ruro yazal, kemudaratan itu dihilangkan. Jadi bahaya itu kalau diteruskan, tidak bisa lagi dinasihati. Nah, contoh lagi, si pembeli boleh khiyar. Khiyar itu memilih barang, bisa mengembalikan gitu dengan adanya cacat. Kalau ada cacat ya dikembalikan gitu. Ada jelek, barangnya busuk atau apa, boleh dikembalikan. Bagi suami istri itu boleh pasyah, boleh cerai, boleh bubar nikah dengan adanya beberapa cacat. Jadi cacatnya memang benar-benar gitu ya. Tapi kalau memang masih bisa diperbaiki, tidak boleh bercerai karena dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan bagi istri meminta cerai, meminta pasyah nikah karena susahnya miskinnya suami. Karena si suami udah beberapa bulan, kalau di dalam pemahaman yang lain 3 bulan tidak memberikan nafkah, itu si istri itu boleh meminta cerai. Tapi kalau masih bisa diusahakan, si istrinya memang mau memperjuangkan pernikahannya, dia ikut bekerja yang halal, silahkan dipertahankan, alangkah baik gitu ya. Kemudian menjaga kelestarian umat, menetapkan hukum, mencegah kezaliman, kisos, dan memberi kisos itu membalas hukuman dengan hukuman ya. Memberikan hukuman harus mengganti bagi para perusak gitu ya. Kaidah
Ke-14 ad-dararu la yazalu bidorori. Ad-dararu la yuzalu bidorori. Baca diulang-ulang nanti terbiasa. Ad-dararu la yazalu bidorori, bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya yang lainnya. Contoh kaidahnya si Luqman dan si Lutmi ini. Luqman dan Lutfi ada dua orang yang sedang kelaparan. Jadi si Luqman itu dan si Lutfi lapar, sedang lapar. Keduanya sangat membutuhkan makanan. Jadi meneruskan Luqman saking tidak tahannya menahan lapar itu nekat mengambil, jadi mencuri getuk asminah kepunyaan Lutfi yang kebetulan dibeli sebelumnya di warung. Tindakan Mbah Yoto walaupun keadaannya sangat mengkhawatirkan baginya tidak bisa digunakan karena Lutfi juga mengalami nasib yang sama. Jadi jangan langsung menghukumi seorang itu, tapi tanya dulu kenapa dia mencuri gitu. Tanyakan dulu kondisinya, keadaannya gitu, jangan langsung seperti Umar menangkap seorang pencuri itu tidak langsung dihukum, tapi ditanya dulu ini kenapa dia bisa mencuri. Oh, karena kelaparan, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Nah, akhirnya tidak di penjara atau dihukum, tapi dia dibebaskan, malah diberikan sebuah makanan gitu. Jadi kaidah ke-14 ini ada roru la yazalu bidarori. Kemudorotan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan yang lain. Jadi contohnya itu ya, orang yang mudorot, yang darurat terpaksa tidak boleh memakan makanan orang lain yang sama, tidak boleh membunuh anaknya dan atau hamba sahayanya. Jika seorang terjauh di atas orang yang sedang terluka, tetap berada di atas sampai orang terluka meninggal. Nah gitu ya, silakan baca. Nanti kaidah ke-15 nih, ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ad-darurat tubihu al-mahdzurat artinya kondisi darurat diperbolehkan sesuatu yang semula dilarang gitu ya, yang semula dilarang. Contohnya ketika dalam perjalanan dari Sumatera ke pondok pesantren, di tengah hutan Rahman dihadang oleh segerombolan begal. Semua bakal si Rahman itu ludes dirampas oleh begal. Sayangnya Rahman tidak bisa seperti Syekh Qadir Jalani yang bisa menyadarkan para begal. Nah, karena mereka pergi tanpa mempedulikan nasib si Rahman, lama kelamaan Rahman merasa lapar, jadi habis perbekalannya dan tidak bisa membeli makanan karena bekalnya sudah habis sama begal. Tiba-tiba tampak di depan si Rahman seekor babi di hutan. Kemudian Rahman itu menangkapnya terus memakannya. Padahal kan hukum babi apa? Haram. Tapi kalau terpaksa gimana? Ya boleh saja, karena dia untuk mempertahankan dirinya gitu ya. Contohnya juga yang kedua, diperbolehkannya melafalkan kalimat kufur karena terpaksa. Ini ketika kisah Amr bin Yasir suruh murtad lagi, masuk menyembah berhala oleh kaum Quraisy, musyrik Quraisy. Dia terpaksa menyatakan ingin menyembah lagi berhala karena dia saking ketakutan. Itu kata Rasulullah, apa dalam hatinya itu siasah ya, strategi, tapi dalam hatinya mah masih ada keimanan. Itu kaidah ke-15. Jadi la harama ma'a darurat wala karoha ma'al hajat. Tidak ada kata haram dalam kondisi darurat dan tidak ada kata makruh gitu ya. Kaidah ke-15 itu darurat tubihul mahjurat. Darurat itu tidak dapat membolehkan semuanya yang dicegah atau yang dilarang. Kayak tadi yang pertama, diperbolehkan memakan bangkai atau daging babi karena terpaksa ya. Kalau disengaja tidak boleh. Kalau haus tidak ada air, sebetulnya khamar atau arak atau hal-hal yang memabukkan itu haram. Tapi kalau terpaksa nggak ada air lagi, ada minuman arak, itu diperbolehkan karena terpaksa. Kalau disengaja haram. Boleh melafazkan kalimat yang mengakibatkan kekufuran karena terpaksa. Kemudian
contohnya diperbolehkan mengambil harta yang tidak mau membayar hutang kepadanya dengan tanpa izin orang itu. Ya boleh diperbolehkan tuh ya. Harta terpaksa nih, orang itu punya uang tapi tidak mau bayar utang, boleh kita ambil. Apabila keharaman itu sudah menyebar di suatu daerah sampai dirasakan sulitnya menemukan suatu hal yang kecuali sedikit. Gitu ya, sesuai kebutuhannya. Jadi kalau sudah ada tenaga lagi, udah berhenti, jangan jadi hobi, jangan jadi kebutuhan gitu. Kemudian 5, contohnya lagi menggali mayat yang sudah dikubur karena darurat seperti tidak dimandikan atau tidak menghadap kiblat. Tuh ya, boleh. Padahal tidak boleh tadinya menggali mayat itu, tapi karena untuk sesuatu hal yang diperlukan maka boleh. Kemudian ini kaidah ini sama dengan kaidah yang lain, la harama darurat wala karoha ma'al hajat. Tidak ada hukuman bagi haram bagi yang darurat dan tidak ada hukum makruh bagi yang hajat atau yang butuh. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kesimpulannya yang tadi, yang kaidah dari kaidah ke-11 al-masyaqqatu tajlibu taisyir, apa artinya nanti sebutkan. Kemudian dan contohnya kaidah ke-12 al-asya'u idza tasa'at daqat, apa artinya ini, kemudian berikan contohnya 2 saja atau 1. Kemudian yang ke-13 ad-dararu yuzalu, apa terjemahkan, kemudian apa contohnya. Kaidah ke-14 ad-dararu la yuzalu bidaruri, artinya apa, kemudian berikan contohnya. Kaidah ke-15 ad-daruratu tubihul mahzurat, kaidah ke-15 apa artinya dan berikan contohnya 1 atau 2 saja. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Silahkan kumpulkan tugasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.